Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, malam ini kembali kita berkumpul, kembali bertemu bertatap muka walaupun lewat online, ya, tidak bertatap muka secara langsung tapi lewat udara, lewat jaringan internet, dan mudah-mudahan jaringan internetnya lancar, aman, ya, tidak terganggu, tidak terkendala. Dan ini saya sampaikan lagi bahwa ini adalah acara diskusi rutin bulanan yang kami adakan, ya, yang diadakan oleh Masif, yaitu Majelis Ilmu Islam Kafah Jakarta. Acara ini kami beri nama Disruput, diskusi seputar isu dan problematika umat. Ya, dalam acara ini kami akan mengundang sejumlah pembicara, ya, sejumlah narasumber untuk membicarakan masalah-masalah yang terkait dengan problematika yang dihadapi oleh umat, terutama umat Islam yang kontemporer saat ini, serta bagaimana pemikiran-pemikiran serta solusi-solusinya yang seharusnya bisa kita pecahkan dengan cara Islam, gitu ya. Dan di edisi Disruput kita kali ini, yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, jadi ini adalah kalau dari acara keseluruhan ini adalah edisi yang ke-12, artinya ini edisi ulang tahun sebenarnya, edisi spesial harusnya, ya. Tapi setiap edisi insya Allah kami coba tampilkan dengan spesial. Nah, di edisi ini juga adalah edisi pertama di awal tahun 2021. Dan karena terkait dengan tahun baru juga, ya, bergantian tahun ini, dan juga kondisi politik dunia saat ini yang memang perlu kita perhatikan juga, ya, kita nggak cuma membicarakan atau mendiskusikan masalah-masalah yang terjadi di dalam negeri, di Indonesia saja, tapi juga permasalahan-permasalahan yang terjadi di dunia saat ini, dan juga terutama kita akan bicarakan apa itu pengaruhnya kepada dunia Islam, kepada kaum muslimin, kepada negeri-negeri Islam. Karena itu tema yang kami angkat kali ini adalah sebuah tema yang terkait dengan kondisi kaum muslimin ke depannya, ya, pasca terpilihnya Presiden Joe Biden dari hasil pemilu Amerika Serikat kemarin. Maka judul yang kami ambil adalah Masa Depan Dunia Islam pasca terpilihnya Biden. Ya. Sebagaimana kita ketahui, Presiden Joe Biden ini sebenarnya sudah resmi dinyatakan sebagai pemenang dari hasil pemilihan Presiden Amerika tahun lalu, tahun 2020 yang kemarin, ya, beberapa bulan yang lalu. Walaupun sempat terjadi sedikit chaos, ya, sedikit protes dari pendukung petahana yang kalah, yaitu Donald Trump di Capitol Hill, bahkan sampai ada korban jiwa di peristiwa itu. Tapi sepertinya memang jalan Biden untuk menuju kursi US number one itu akan segera terwujud. Apalagi kalau kita lihat bahwa faktanya besok adalah hari pelantikannya, ya, tanggal 20 Januari 2021 itu adalah hari pelantikan Joe Biden sebagai presiden baru terpilih di Amerika Serikat, ya. Dan untuk membicarakan bagaimana tentunya politiknya, bagaimana kebijakannya, prediksi-prediksi yang akan datang yang akan diambil oleh Presiden terpilih Joe Biden ini, kami sudah mengundang pembicara-pembicara atau narasumber yang insya Allah berkompeten dalam masalah ini. Yang pertama kami sudah mengundang Ustadz Yasir Alimuddin Ibrahim, seorang cendekiawan Muslim dari Jakarta. Assalamualaikum Ustadz Alimuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Ustadz sudah bergabung lagi, bertemu lagi bersama kita. Ini sudah yang ketiga kali, kalau nggak salah, ya, Ustadz Alimuddin jadi sumber di acara kami ini. Ya, mudah-mudahan nggak bosan, ya. Insya Allah, amin. Kemudian yang kedua, kami juga sudah mengundang
Bapak Farid Wajedi SIP. Beliau adalah pimpinan redaksi Jurnal Dakwah Al-Wa'i. Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah bisa bergabung bersama kami di acara Di Seruput ini. Ya, mudah-mudahan lancar nih walaupun jaraknya jauh. Ya. Baik. Nah, mengenai Presiden Biden ini tadi sudah saya sampaikan, tentunya ada hal-hal yang penting yang bakal kita bicarakan mengenai terpilihannya Joe Biden, terutama nanti adalah kebijakan apa yang akan diambil terhadap kaum muslimin, umat muslim, dan juga terhadap dunia Islam pada umumnya. Ya. Namun sebelum memulai diskusi kita, ya, ada sedikit video teaser yang sudah disiapkan oleh tim panitia. Untuk itu kepada pemirsa akan kami persilahkan untuk menyaksikan. Tapi sebelumnya, maaf saya lupa menyampaikan bahwa acara Di Seruput ini selain kita adakan secara online di di aplikasi Zoom ini, kita juga siarkan live di channel YouTube, ya, channel YouTube yang baru aja kita buat, yaitu nama YouTube-nya sama dengan nama acara ini, Di Seruput. Jadi kalau buat yang belum berkesempatan menyaksikan acara ini secara tuntas, nanti bisa menyaksikan kembali atau ya bisa melihat kembali di channel YouTube Di Seruput. Ya, tulisannya sama seperti tulisan yang ada di belakang saya ini. Ya, silakan nanti dicari channelnya dan silakan ditonton acaranya, gitu ya. Silakan juga di subscribe, ya. Silakan juga di subscribe, silakan juga untuk di share, ya. Silakan juga untuk memberikan komentar-komentar di channel tersebut, ya. Karena dengan harapan dengan adanya channel YouTube, acara ini akan makin berkembang, ya, makin dikenal luas dan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, untuk itu kita akan coba saksikan dulu video teaser yang sudah disiapkan oleh tim panitia. Kepada Bang Arif, ya, dipersilahkan untuk diputar video teasernya. Muslim communities were the first to feel Donald Trump's assault on black and brown communities in this country with his vile Muslim ban. Under this administration, we've seen an unconscionable rise in Islamic phobia. Incidents including kids being bullied in school and hate crimes in our communities. He's named people with a history of open Islamophobia. Open, straightforward, but no business in high position in our government. What message is sent to the rest of the world? Seperti yang kita tahu bahwa penuh Amerika akhirnya berakhir dengan sisi yang berlangsung. Joe Biden mengambil alih kekuasaan pada 20 Januari 2021. Presiden baru tersebut tentunya akan menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, memulihkan bangsa Amerika yang sedang terpecah dan membangun kembali kepercayaan masyarakat pada demokrasi. Walaupun banyak pihak mengatakan julukan atas negara adidaya bagi Amerika Serikat sekarang ini sudah tidak relevan lagi. Namun, dengan digantikannya Donald Trump oleh Joe Biden untuk menjabat sebagai Presiden AS yang baru, ini masih menjadi perhatian dunia. Mengingat bahwa posisi negara tersebut masih sangat penting bagi negara-negara lainnya. Bahkan mungkin juga masih sangat berpengaruh pada keberlangsungan dunia Islam ke depannya. Lalu, seberapa besar pengaruh AS dan sosok pemimpinnya bagi bangsa lain di dunia? Seberapa pentingkah posisi AS bagi masa depan dunia Islam? Masih mampukah negara-negara tersebut menentukan nasib kaum muslim di dunia? Lalu pantaskah umat muslim berharap kepada negara adidaya tersebut?
Ya, tadi demikian videonya, cuma mohon maaf karena sepertinya karena kendala jaringan sehingga suaranya itu tidak bisa terdengar, ya, tidak bisa terdengar. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba langsung masuk ke diskusinya saja, ya. Mungkin yang pertama saya mau ngobrol-ngobrol dulu dengan Ustadz Alimuddin. Ya. Ini mengenai Joe Biden sendiri gitu ya. Ya, sebagai kandidat terpilih dari Partai Demokrat yang kemarin berhasil mengalahkan Donald Trump, petahana dari Partai Republik gitu ya. Secara prinsipil gitu ya, terutama dari latar belakang ideologi partainya mungkin ya. Ideologi partai yang mereka usung itu sebenarnya apa perbedaan yang mendasar gitu antara Joe Biden sendiri dengan Donald Trump yang dari Republik gitu. Ustaz Alimuddin mungkin bisa diinformasikan sedikit. Baik. Sebetulnya dari dasarnya kalau kita berangkat dari ideologinya kapitalisme ya. Memang sama kalau secara sama ideologi ya sama. Coba kalau dibandingkan misalnya perbedaan Republik ya, misalnya kalau bahasa sekarang petahana dia emang kemudian Joe Biden adalah semacam penantangnya. Perbedaannya sebetulnya itu tadi ya, istilahnya kalau bahasa orang Amerikanya, Republik itu adalah konservatisme. Konservatif ya. Nah, kalau Demokrat itu adalah liberalisme. Itu kalau istilah orang Amerika. Ya. Tapi kalau istilah dalam Islam, mau konservatif atau liberalisme sama saja, karena bukan ideologi Islam. Itu. Ya. Tapi secara politik netralnya dalam artian di Amerika, yaitu yang sering memang diusung oleh dua partai itu. Ideologi Republik adalah konservatisme dan ideologi Demokrat adalah liberalisme. Sehingga ini juga sebetulnya cukup ada pengaruh terhadap pendekatan tak kalah presiden dari Demokrat dan juga presiden dari Republik. Ya. Jadi ada istilah soft power dan hard power. Ya, itu tuh. Ada istilah dari dulu sampai sekarang. Nah, biasanya kalau dari mana? Liberal atau dari Demokrat biasanya menggunakan soft power. Kalau dari Republik biasanya menggunakan hard power. Tapi kalau ini yang dikembangkan di sana ya, di Amerika. Tapi kalau dari segi kebijakan luar negeri Amerika, ini nggak terlalu meluas, ini jawabnya ini. Ya, nggak apa-apa. Dari segi kebijakan luar negeri Amerika, siapapun presidennya, kebijakan terhadap dunia Islam, khususnya terhadap politik kawasan Timur Tengah sama saja sebetulnya. Selalu ada impansi ya. Kalau dulu zaman-zamannya ke Irak, kemudian sekarang ke Afghanistan ya, kemudian ke Suriah, ISIS dan lain sebagainya ya sama saja sebetulnya kalau dari segi politik luar negeri dunia Islam. Ya. Itu mungkin ya dari politik luar negeri. Kalau di dalam negerinya sendiri kemarin itu kan Biden itu kalau saya lihat beritanya katanya dapat dukungan yang besar dari umat Islam di sana di Amerika ya. Walaupun jumlah kaum muslim di Amerika itu kalau saya lihat datanya cuma sekitar 3,4 juta, sekitar 1,1% lah nggak sampai 2% dari jumlah penduduk Amerika. Tapi sepertinya Biden menaruh perhatian serius gitu loh terhadap pemilih Muslim yang ada di Amerika gitu. Ya memang isu yang waktu kampanye memang itu yang menjadi isu yang kontraproduktif dengan petahana dan Presiden Donald Trump, karena selama ini pas tahun pertama
imigran Islam, baik dari Iran, dari Afghanistan, pokoknya dari Timur Tengah lah yang ada di Amerika, itu memang sebagian besar itu dicabut kewarganegaraannya, diantaranya ada memang itu, artinya seolah-olah mengusir lah gitu ya dari negara Amerika, gitu, walaupun masih ada yang bertahan di sana, gitu. Kemudian dengan kampanye Biden ini, yaitu ingin menghapus kebijakan Trump itu, yaitu dengan politik melunak, ya soft power tadi, agar dia merangkul kaum Muslim di sana, sehingga nanti akan ada, katanya sih hari pertama atau bulan pertama, ada saya baca tadi di salah satu artikel bahwa akan mencabut kebijakan yang konservatif Trump itu terhadap penduduk imigran yang ada penduduk imigran, khususnya kaum Muslim yang ada di Amerika Serikat, itu akan mencabut katanya. Ya kita lihat besok, besok atau bulan ini Januari atau Februari ya akan mencabut kebijakan itu. Ya. Itu yang salah satu juga janjinya itu dia menjanjikan akan memberikan sejumlah jabatan gitu kepada warga negara yang Muslim di dalam jajaran pemerintah yang mungkin bukan menteri atau yang lainnya gitu ya. Dia juga menjanjikan seperti itu. Apa mungkin itu diwujudkan itu oleh kita lihat nanti setelah pelantikan apa benar dengan janjinya itu. Kalau lihat dari calon-calon menterinya mulai 7 November, 19 November sampai ke berapa 2-3-4 hari yang lalu, itu belum ada yang Muslim, belum ada yang Islam, belum dicantumkan ya. Belum, masih dari kalangan Kristen di sana ya, dan lain sebagainya. Cuma ada yang sebetulnya ada yang ingin sampaikan. Ini yang mungkin juga jarang dikaji oleh para pengamat politik internasional yang bukan background-nya dalam perspektif yang Islami. Saya pernah membaca salah satu buku tentang pengaruh pemimpin dunia di Amerika Serikat, yaitu Freemasonry Yahudi. Nah, itu. Jadi itu sampai ada berapa sekte itu, 33 ya tingkatan pengkaderannya itu. Jadi itu dari Yahudi itu sudah sejak dulu ya 50 tahun yang lalu atau 60 tahun yang lalu itu sudah membuat suatu grand strategi. Itu bahwa siapapun presidennya, mau dari Demokrat, mau dari Republik, yang penting kader dari Yahudi. Nah itu ya. Kalau kita tahu kan Yahudi itu berarti kan selalu memerangi kaum Muslimin kan itu. Itu yang selalu saya ingat juga itu. Hampir 20 tahun yang lalu itu saya baca bukunya, selalu saya ingat itu kalau bicara tentang politik Amerika, selalu saya ingat itu buku Freemasonry tentang Yahudi itu. Ya kan gitu ya. Itu kan musuh buyutannya dengan Hitler kan, Yahudi. Ya, betul. itu yang ada. Nah, sehingga bahasa ininya sekarang bahwa dunia Islam ya sepanjang masih ideologi yang bukan Islami, berarti kan ya sama aja kebijakannya. Walaupun memang kalau dirunut secara global memang ada perbedaan tadi antara Demokrat dengan Republik, yaitu. Apa mungkin bisa dibantu dijelaskan lagi lebih rinci antara perbedaan hard power dan soft powernya Republik dengan Demokrat ini, terutama ke dunia Islam lah, kalangan kaum Muslimin. Kalau sebetulnya konservatif itu memang secara umum ya, memang seolah-olah nggak bisa dibedakan, seolah-olah ya. Tapi nanti kelihatan itu pendekatannya kan sebetulnya kebijakan politik Amerika itu kan di samping minyak, kemudian Israel yang ada di Timur Tengah selalu diperangkan, ya. Kemudian juga stabilitas nasional dan politik luar negerinya tentang kebebasan pasar, ya, pasar bebas, ya.
sebebasnya. Kalau konservatif itu biasanya menggunakan dengan negara harus melindungi warga negaranya dari negara lain. Itu biasanya gitu. Ada 3 pandangan biasanya. Cenderung nasionalistik gitu ya? Ya, nasionalisme. Kemudian yang kedua, konservatif itu memuja kebebasan pasar yang sebebas-bebasnya. Itu tuh. Ketiga, konservatisme itu punya kecenderungan asosiasi kuat dengan agama, terutama nilai-nilai Protestan. Nah, itu tuh yang konservatif. Ya. Tetapi dalam ketiga konservatisme itu cenderung punya asosiasi yang kuat dengan agama, terutama nilai-nilai Protestan, karena Protestan itu mendasari kapitalisme. Itu tuh, mendaki pasar bebas, jadi ada jaringan situ ideologi. Itu yang yang cenderung perbedaannya. Nah, sedangkan liberalisme tidak dikungkung suatu dengan negara liberal, artinya berkompetisi dengan negara dan warga negara lain. Nah, itu tuh. Jadi tidak dibatasi misalnya dalam posisinya misalnya jabatan atau ekonomi atau bersaing dunia usaha, ya terserah aja. Di Amerika kalau mau muslim yang bisa pimpin perusahaan atau lebih kaya, ya nggak ada masalah. Atau non muslim nggak masalah. Tapi itu yang yang dimunculkan di permukaan. Cuma nggak tahu kalau dari Hayden dari yang tersembunyi, tapi ini yang muncul di permukaan seperti itu ya. Nah, kemudian tidak perlu ada proteksi, tidak boleh ada ada sistem ekonomi yang sangat kontroversi di dalam negeri, karena justru proteksi di dalam negeri itu akan melemahkan kompetisi ke luar negeri. Nah, itu pandangan liberal atau dalam artian demokrat tadi. Jadi itu yang memang ada perbedaan-perbedaan tadi. Kalau kata lainnya mah yang tadi juga sama. Kalau tadi kapitalisme juga sama juga, ini kapitalisme juga. Dua-duanya kapitalisme gitu ya. Iya, sama juga. Beda mazhab aja kali ya gitu. Iya, beda mazhab. Ya mungkin sama kayak Islam, beda mazhab ininya. Ya ini yang menonjol beberapa referensi dan sebetulnya ini ada teman ini dosen di Amerika, ada 2 orang ini ada di California. Ini lagi WA tadi ini tapi belum dibalas ini. Ada satu di California dengan negara Washington DC. Kan ada 10 negara di sana. Satu California, tapi orang Indonesia sih, kebetulan dia kuliah di Amerika, berhasil, kemudian nggak pulang ke Indonesia. Ngajar di sana jadi. Iya. S1-nya di sini, S2 S3-nya di sana. Iya, itu. Tapi ini belum dijawab ini. Sebenarnya saya nanya tadi bahwa gimana sekarang kondisi real di Amerika mau pelantikan Joe Biden. Yang kedua, kira-kira peta politik di Amerika sekarang dan biasanya seperti apa? Belum dijawab ini. Belum dijawab. Tapi saya tambahkan lagi bahwa ini kan Joe Biden ini kan adalah mantan wakil presiden Obama. Betul, 2 periode. Ya, kalau saya menduga pendekatannya sepertinya sih mirip-mirip dengan Obama. Karena sama partai juga kan. Ya, mengapa? Karena Obama itu kan dalam tanda kutip dekat dengan dunia Islam. Ya. Itu. Ya, dibanding dengan presiden sebelumnya. Itu di antara presiden yang sebelumnya itu yang dianggap toleran ya. Itu terhadap dunia Islam itu adalah Obama. Boleh jadi akan mengikuti ini politiknya Obama. Mengapa? Kan dia dulu wakilnya. Ya, betul. Ya, sebagai referensinya. Itu mungkin tambahan dari saya. Padahal Joe Biden ini memang politikus karir yang luar biasa ya di senior sekali. Ya, usianya sendiri sekarang udah 78 tahun. Hampir 80. 80. Dan berkarir di dunia politik itu jadi anggota Senat dari tahun 73 kalau nggak salah ya. Sampai 2009. Artinya dia sangat paham sekali gitu ya kondisi sosial politik
di Amerika, terutama yang terkait dengan para calon pemilihnya waktu dia kampanye. Makanya pendekatan dia kepada umat Islam itu bisa berjalan mulus. Bahkan katanya berapa 60 hampir 70% yang memilih Biden dari kalangan umat Islam, kalau nggak salah begitu ya, saya dengarnya. Ya. Perlu juga ditambahkan bahwa memang tepat juga ada memilih wakil presiden itu Kamala Harris ya, yang keturunan Asia. Kalau saya lihat, memang ini sebetulnya dari segi kecerdasan lebih cerdas nih Kamala Harris nih, saya baca biografinya. Dia mantan senator gitu ya, maksudnya tanda kutip ini kan masih muda gitu. Ya. Kalau Joe Biden ini biasanya bukan orator. Kalau Kamala Harris walaupun remote tapi orator orangnya. Kalau lihat waktu kampanye itu luar biasa tuh pidatonya itu. Malah kalah dengan Joe Biden dari segi retorika gitu. Nah gitu. Walaupun tanda kutip bukan berarti bahwa kalau secara umum bahwa kalau dia pintar orator itu biasanya kan kecerdasannya di atas rata-rata gitu ya. Secara PR public relation biasanya, tapi memang backgroundnya memang tanda kutip bahwa background dari akademik dan juga pengalaman politiknya, sehingga Joe Biden itu bisa memilih Kamala Harris ya, Kamala Harris. Ya, baik. Terima kasih, Ustaz Alimuddin. Saya coba mau beralih dulu ke Pak Farid Waddi, tapi sebelum beralih, saya ingatkan lagi kepada para pemirsa di Seruput, ya, silahkan disiapkan kopinya, snacknya gitu ya, untuk menemani acara ini, ya, sambil berbincang-bincang bisa menikmati kopinya. Cuma panitia tidak menyediakan karena harus menyediakan di rumah masing-masing, ya. Jadi silahkan diseruput dulu kopinya. Baik, sekarang saya mau coba beralih ke Pak Farid Waddi, ya, dalam kapasitas beliau juga selain sebagai pemimpin redaksi jurnal Dakwah Al-Wa'i, juga seorang pengamat politik juga. Nah, ini yang mau saya tanyakan nih Pak Farid, nah ini yang sebenarnya paling penting gitu ya, yang paling penting buat buat umat Islam ya di seluruh dunia gitu, bukan cuma di dalam Amerika gitu ya, tapi juga di luar Amerika, karena sampai sekarang juga ya, kita tahu bahwa Amerika adalah negara superpower yang pengaruhnya hampir bisa dikatakan di seluruh penjuru dunia ini ada gitu ya. Jadi sebenarnya bagaimana kemungkinan nih arah kebijakan politik, terutama politik luar negeri Amerika Serikat, di segala bidang gitu ya, politik, ekonomi maupun pertahanan, terutama terhadap dunia Islam, terhadap negeri-negeri Islam gitu ya, yang sekarang ini tentunya masih hidup dalam kondisi yang ya masih mencoba untuk survive gitu, kebanyakan terutama. Gimana Pak Farid cenderungan? Ya, suara saya kedengaran ya? Kedengaran, jelas. Ya, baik, alhamdulillah pada malam hari ini bisa bertemu ya, walaupun melalui online. Bicara tentang bagaimana kebijakan Amerika terhadap dunia Islam ya, adalah hal yang penting, seperti tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Alimuddin, bahwa Amerika itu adalah sebuah negara besar ya, yang berbasis kepada ideologi kapitalisme yang kuat. Jadi bisa disebut sampai sekarang Amerika adalah negara adidaya ya, dengan kekuatan ideologinya yang kuat, yaitu kapitalisme. Kalau kita bicara tentang kapitalisme, tentu kita akan melihat bahwa tidak ada perubahan mendasar ya dari kebijakan luar negeri Amerika ya terhadap dunia Islam. Karena kapitalisme itu pada prinsipnya kebijakan politik luar negerinya itu adalah
bagaimana menyebarluaskan ya ideologi kapitalisme dan menjaga eksistensi kapitalisme di dunia semaksimal mungkin ya, sekuat tenaga mereka, ya itu menjadi kebijakan politik luar negeri Amerika, yaitu bagaimana menyebarluaskan ideologi kapitalisme ini dan mengokohkan kapitalisme di dunia. Dan kalau kita lihat metode yang digunakan oleh Amerika juga sesungguhnya tidak berubah ya, yaitu metode penjajahan atau al-istimar dalam berbagai bentuk ya. Bisa dalam bentuk penjajahan militer secara langsung ya, seperti yang mereka lakukan sampai saat sekarang ini di Irak, di Afghanistan ya. Mereka masih menempatkan pasukan mereka di sana. Bisa juga dengan cara penjajahan ekonomi yang ini terjadi, mereka lakukan hampir di seluruh negeri-negeri Islam ya, termasuk Indonesia. Penjajahan ekonomi ini dilakukan dengan kebijakan-kebijakan neoliberal ya, yang didukung oleh organisasi ekonomi dunia yang sebenarnya menjadi organ-organ penjajahan Amerika seperti IMF dan World Bank ya. Karena itu dari segi penjajahan ekonomi ini tidak akan banyak berubah ya. Amerika akan tetap mempertahankan kebijakan ekonomi yang neoliberal ya, perdagangan bebas ya, dan tetap juga menggunakan kekuatan utang ya sebagai alat untuk membelenggu ya negara-negara lain, walaupun disesuaikan dengan kemampuan Amerika Serikat ya. Penjajahan itu juga bisa dalam bentuk politik ya. Karena itu Amerika akan tetap mempertahankan sistem politik demokrasi ya, itu diterapkan, atau sistem politik sekuler ya diterapkan di dunia Islam ya. Seperti Indonesia ya, mereka akan tetap menjaga bagaimana Indonesia ini tetap menjadi negara yang sekuler ya, dengan sistem demokrasinya, karena ini adalah cara Amerika untuk mempertahankan penjajahannya. Lewat demokrasi kalau kita lihat akan muncul produk-produk undang-undang yang sejalan dengan kepentingan Amerika ya, sejalan dengan kepentingan para pemilik modal. Lewat demokrasi juga Amerika mengontrol ya, penguasa mana yang mereka dukung, penguasa mana yang mereka harus jatuhkan. Nah, karena itu Amerika akan sekuat tenaga mempertahankan ya sistem sekuler di negeri-negeri Islam untuk diadopsi begitu. Sisi lain, Amerika juga akan memilih tetap mempertahankan dukungan mereka terhadap rezim-rezim represif ya, meskipun tidak demokratis begitu, seperti di Mesir misalkan, demikian juga Saudi Arabia. Kenapa? Bagi Amerika sesungguhnya ancaman kekuatan politik Islam ya, itu sebagai ancaman yang lebih mereka utamakan untuk mereka cegah ya. Meskipun ya mereka kemudian menyampingkan ya ide demokrasi yang mereka usung ya. Mesir misalkan bagi mereka mendukung Sisi ya, itu adalah pilihan yang lebih utama ya, meskipun Sisi adalah merupakan rezim yang represif ya. Karena Sisi dalam pandangan Amerika itu bisa meredam ya kemunculan kekuatan politik Islam di sana ya. Demikian juga kalau kita lihat Saudi ya, Saudi Arabia meskipun adalah negara yang tidak demokratis ya, tapi Amerika punya kepentingan ya terhadap minyak Saudi. Jadi penjajahan secara politik berupa pengokohan sekulerisme dan demokrasi itu akan dilakukan oleh Amerika dengan mempertimbangkan situasi-situasi di masing-masing negeri-negeri Islam. Kalau di Timur Tengah ya, mereka melihat
memberikan demokrasi di negara Timur Tengah itu membahayakan mereka ya, karena akan memunculkan kekuatan politik Islam. Nah, tapi untuk Indonesia mereka melihat ya demokrasi itu harus benar-benar dipertahankan ya untuk menjaga Indonesia menjadi negara yang sekuler gitu. Demikian juga tentang penjajahan budaya ya akan sedapat mungkin tetap dipertahankan oleh Amerika. Amerika akan menjaga tren budaya dunia, itu adalah tren budaya global yang kapitalistik begitu. Itu akan mereka pertahankan. Maka isu-isu pluralisme, isu-isu hak asasi manusia itu akan tetap diusung oleh Amerika Serikat. Jadi intinya sebagai sebuah negara yang berbasis ideologi kapitalisme ya, bahkan bisa sebut sebagai negara adidaya, tidak ada perubahan yang mendasar ya dari kebijakan politik luar negeri Amerika terhadap dunia Islam. Ini yang menarik tadi Pak Farid sampaikan bahwa Amerika itu punya semacam standar yang berbeda atau standar ganda gitu ya dalam penerapan demokrasi dan dalam rangka penyebaran ideologinya di negara-negara yang memang bisa terapkan demokrasi dan itu tidak membahayakan kepentingan mereka, mereka terapkan demokrasi. Di negara-negara yang mereka anggap berbahaya kalau demokrasi itu diterapkan, mereka justru mendukung rezim yang berkuasa, walaupun rezim itu nggak demokratis seperti di Mesir kan Sisi itu naik dengan kudeta gitu ya. Yang kudeta presiden terpilih yang sah gitu ya dari hasil pemilu. Kan itu kan artinya itu pemilu yang demokratis gitu. Tapi ternyata Amerika justru mendukung kelompok yang melakukan kudeta ini gitu ya. Nah, cara-cara seperti ini apa memang standar seperti ini apakah Amerika terapkan itu memang selalu seperti itu gitu, atau mungkin nanti bisa terjadi perubahan, dia akan merubah lagi, dia akan menyesuaikan lagi gitu. Ya, kalau kita melihat ya dari berbagai periode ya pemerintahan di Amerika, baik itu ketika dipimpin oleh Demokrat ataupun dipimpin oleh Republik, itu tetap sama ya. Demokrasi itu sebenarnya hanya sekedar alat politik Amerika yang mereka gunakan untuk kepentingan mereka. Mereka akan gunakan demokrasi ya kalau itu bisa mendukung kepentingan mereka. Mereka sendiri juga akan menyepelekan demokrasi kalau mereka menganggap demokrasi itu mengancam kepentingan mereka di luar negeri, maksudnya ya, terkait dengan kebijakan politik luar negeri mereka. Itu bisa kita lihat ya ketika mereka menduduki Afghanistan, ketika mereka menduduki Irak, maka yang mereka gunakan itu adalah slogan-slogan menjadikan demokrasi sebagai pilihan bagi Irak dan Afghanistan ya. Berbeda halnya dengan Mesir misalkan ya, meskipun Mursi sesungguhnya terpilih secara demokratis ya dalam sebuah pemilu yang disebut-sebut sebagai paling demokratis di Mesir ya. Yang memunculkan kekuatan politik Islam pada waktu itu yang diwakili oleh Ikhwanul Muslimin dan Salafi pada waktu itu yang mendominasi parlemen ya. Tapi Amerika melihat celah demokrasi di Mesir, kalau itu dibiarkan itu akan mengancam ya kepentingan Amerika ya. Kita tahu ada 3 kepentingan Amerika yang paling pokok di Timur Tengah ya. Pertama adalah bagaimana mempertahankan kontrol atau kendali terhadap minyak dan gas ya, sumber energi di Timur Tengah. Yang kedua, bagaimana bisa mempertahankan eksistensi penjajahan Yahudi di Timur Tengah, dan ini merupakan harga mati bagi Amerika. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana membendung kekuatan politik Islam ya, yang ingin kembali menjadi satu kekuatan politik yang terwujud dalam negara ya, apalagi terwujud dalam negara khilafah ya. Ini sesuatu yang mereka
akan sangat cegah ya. Karena itu kebijakan politik Amerika di Timur Tengah itu akan selalu terkait dengan hal ini. Nah, Sisi ya mereka Mursi di masa Mursi mereka melihat ketika keran demokrasi dibuka di era Sisi itu selalu dakwah yang sifatnya itu mengajak ke syariah Islam, bahkan mengajak kepada khilafah itu semakin terbuka ya. Bagi Amerika ini mengancam mereka ya, meskipun sebenarnya pada waktu itu Mursi sudah menampakkan dirinya ya tidak benar-benar seperti seorang fundamentalis ya yang ingin menerapkan syariat Islam. Ya, Sisi menampakkan dirinya sebagai sosok yang demokrat seperti itu ya. Tapi Amerika tidak percaya ya. Karena pada waktu itu ketika Mursi berkuasa, TV-TV terutama TV-TV yang stealth gitu ya, TV-TV yang bukan TV-TV mainstream itu ceramah-ceramahnya itu banyak menyerukan syariat Islam ya. Demikian juga masjid-masjid ya pada waktu itu banyak menyerukan syariat Islam. Ini sangat menakutkan bagi Amerika ya. Ditambah lagi pada waktu itu anti Israel semakin menguat di Mesir di era Sisi ya. Bahkan kita tahu kedutaan besar Israel di Mesir itu hampir saja diduduki oleh demonstran anti Israel ya. Bagi Amerika ini mengancam ya. Karena itu pilihan Amerika pada waktu itu adalah menyampingkan demokrasi ya. Karena itu tidak menguntungkan buat mereka ya. Berbeda halnya ketika mereka ingin menduduki Afghanistan, menduduki Irak, yang mereka kampanyekan itu adalah ingin menjadikan negara-negara itu menjadi negara demokrasi. Ya, ini yang disebut dengan standar ganda Amerika Serikat. Dan pola ini saya yakin ini tidak akan berubah ya. Dalam konteks Indonesia kalau kita lihat, meskipun beberapa pengamat itu melihat di era Jokowi misalkan sikap otoriterisme itu semakin menguat ya. Sikap represif itu dianggap semakin menguat, tapi kita lihat sangat sedikit ya kritik ya yang dilakukan oleh Amerika Serikat ya terhadap Jokowi, terhadap kebijakan politiknya ya. Meskipun banyak beberapa pihak ya, kita katakan tidak semua, beberapa pihak melihat rezim Jokowi cenderung menjadi rezim yang represif ya, terutama kepada kelompok-kelompok Islam ya. Yang status BHP-nya dicabut tidak melalui proses pengadilan misalkan atau yang dialami oleh FPI. Tapi kita lihat bagaimana Amerika tidak begitu merespon hal itu ya. Karena Amerika melihat bahwa mempertahankan rezim yang sekuler itu lebih penting ya dibanding mendukung yang mereka kampanyekan sendiri ya, yang mereka sebut sebagai hak asasi manusia atau demokrasi yang benar-benar demokrasi ya. Bagi mereka kalau itu mengancam ya, mereka tidak akan menjadikan itu sebagai pilihan ya. Saya kira pola seperti ini akan tetap dilakukan oleh Amerika Serikat. Ya, jadi artinya dengan pergantian dari Trump ke Biden, secara umum kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap negeri-negeri Muslim, negeri-negeri Islam itu tidak akan banyak ada perubahan secara fundamentalnya gitu ya. Mungkin dalam bentuk-bentuk yang lebih rinci itu mungkin ada sekedar inilah perbaikan, tapi secara fundamental nggak ada perubahan gitu ya. Ya, saya kira seperti tadi yang dikatakan oleh Ustadz Alimuddin, tipikal Joe Biden ini akan mirip dengan Obama ya. Pertama, Obama dan Joe Biden ini kan sama-sama partai Demokrat ya. Yang kedua, Joe Biden pernah menjadi wakil presiden di era Obama ya. Jadi saya yakin tipikal-tipikalnya itu tidak jauh berbeda. Kalau Republik cenderung ya pendekatannya adalah hard power ya, kalau Demokrat itu cenderung soft power ya. Tapi intinya sebenarnya
sama ya. Misalkan bisa kita lihat terkait dengan masalah Palestina ya. Ketika Obama menjadi presiden ya, Obama berpidato dalam pidato yang disebut-sebut monumental di Kairo pada waktu itu, di mana Obama bicara tentang hak-hak rakyat Palestina ya untuk mendapatkan negara yang berdiri sendiri ya, meskipun pada waktu itu Obama tetap mengatakan melakukan menjaga eksistensi Yahudi ya, penjajah Yahudi. Namun apa yang kalau kita lihat, apakah kemudian sikap Obama ini berubah ya terhadap penjajah Yahudi? Ternyata tidak ya. Itu bisa kita lihat ketika Gaza ya itu bombardir ya oleh Israel ya pada waktu itu, dengan korban yang cukup besar ya. Kalau kita lihat Obama sikapnya sama dengan presiden-presiden yang lain ya. Pada waktu itu penjajah Yahudi melakukan serangan masif terhadap Gaza ya. Kalau saya tidak salah tahun 2014 itu. Korbannya juga cukup banyak ya, ada 300 rakyat Palestina. Obama malah menyatakan tetap membela penjajah Yahudi dengan mengatakan akan tetap memberikan dukungan kepada Israel untuk membela diri ya dari serangan Hamas ya. Nah, jadi ini juga akan digunakan ya oleh Joe Biden ya. Kalau kita lihat Joe Biden ini juga sebenarnya seorang pendukung Yahudi juga ya. Jadi hampir semua presiden Amerika itu menjadikan ya eksistensi penjajah Yahudi itu sebagai harga mati ya. Joe Biden itu misalkan dalam situs kampanyenya itu mengatakan bahwa dia percaya pada nilai bahwa Israel itu harus tetap dipertahankan ya. Pada hari raya kemerdekaan Israel, pada peringatan hari kemerdekaan Israel tahun 67 ya, ke-67 maksudnya, di Yerusalem pada bulan April 2015, Biden berpidato ya bahwa nama saya Joe Biden dan semua orang tahu saya mencintai Israel. Bahkan dia mengatakan bahwa mendukung Israel itu adalah harga mati. Karena itu kita melihat tidak ada perubahan yang signifikan ya terkait dengan masalah Palestina. Ini salah satu contoh bahwa antara presiden-presiden Amerika, baik di Demokrat ataupun Republik, itu sesungguhnya tidak ada perbedaan terkait dengan prinsip-prinsip pokok yang sudah mapan di Amerika Serikat. Artinya kemarin ketika Biden dinyatakan sebagai pemenang gitu ya dari hasil pemilu, kan berbondong-bondong itu para kepala negara mengucapkan selamat kepada Joe Biden atas kemenangannya di pemilu Amerika Serikat, termasuk kepala-kepala negara, pemimpin-pemimpin negara dari dunia Islam juga berbondong-bondong beramai-ramai segera mengucapkan selamat kepada keterpilihannya Biden di pemilu. Artinya tidak antara kondisi real umat Islam ya dengan sikap para pemimpinnya itu nggak paralel gitu ya. Jadi nggak sejalan gitu. Ketika para pemimpinnya itu terlihat begitu antusias mengucapkan selamat atas keterpilihan Biden, tapi di masa depan sebenarnya sesungguhnya tidak akan ada perubahan yang signifikan kepada umat Islam gitu ya, kepada dunia Islam pada umumnya. Ya benar ya, sesungguhnya penguasa-penguasa negeri Islam itu tidak benar-benar mewakili rakyat mereka ya. Penguasa-penguasa Arab tidak benar-benar mewakili rakyat mereka. Mereka sesungguhnya lebih mewakili kepentingan negara-negara adidaya ya, negara-negara imperialis ya. Karena hampir semua penguasa-penguasa di negeri Islam itu adalah di bawah kendali Amerika Serikat ya. Oleh karena itu maka tidak mengherankan kalau sikap rakyat dengan sikap penguasanya itu akan bertolak belakang ya, sebagian besar seperti itu. Terkait misalkan dengan normalisasi terhadap penjajah Yahudi yang dilakukan oleh
Bahrain misalkan, yang demikian juga yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab, ya, Mesir, termasuk Yordania, dan yang paling pertama itu sebenarnya adalah Turki, ya. Turki adalah negara yang paling pertama melakukan hubungan diplomatik dengan penjajah Yahudi, ya. Walaupun ada naik turun, ya, dari segi standar atau kualitas hubungan diplomatik antara Israel dan Turki, ya. Tapi Turki itu adalah negara yang pertama di Timur Tengah yang sebelum Mesir justru yang melakukan mengakui, ya, penjajah Yahudi, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, ketika penguasa-penguasa mereka melakukan normalisasi, banyak rakyat mereka yang sebenarnya tidak setuju, ya. Itu bisa dilihat dari berbagai komentar-komentar di sosial media, demikian juga ada beberapa jejak pendapat, ya. Karena bagi sebagian besar, ya, rakyat di Timur Tengah, ya, masalah Palestina itu mereka anggap merupakan masalah umat Islam, yang merupakan masalah mereka, dan tidak boleh ada perjanjian kesepakatan apapun, ya, terkait dengan Yahudi yang itu berujung pada pengakuan terhadap penjajah Yahudi, ya. Ini menjadi membuat, ya, penguasa-penguasa Arab itu, ya, dalam beberapa aspek itu akan berseberangan dengan rakyatnya sendiri. Itu pula yang membuat kalau kita lihat, ya, Saudi sampai sekarang belum berani secara terbuka, ya, melakukan pengakuan terhadap Yahudi, ya, penjajah Yahudi, meskipun sebenarnya Saudi menjadi sponsor penting, ya, dalam normalisasi belakangan ini, ya. Saudilah yang mendorong Sudan, ya, dengan melakukan normalisasi Yahudi, bahkan Saudi dikabarkan membayar semacam bayaran yang harus dibayar oleh Sudan sebagai ganti rugi terhadap apa yang disebut oleh Amerika sebagai tindakan terorisme Sudan, ya. Yang itu menjadi syarat agar Sudan dicabut dari daftar list teroris Amerika Serikat. Yang membayar itu adalah Saudi, ya. Mungkin juga Saudi diduga ada di belakang Bahrain, di belakang Uni Emirat Arab, ya. Demikian juga Saudi pernah berusaha untuk mendorong Pakistan, ya, melakukan pengakuan terhadap Israel. Ini yang disebut oleh Perdana Menteri Pakistan pada waktu itu, ya. Dia menyebutkan ada negara sahabat yang mendorong Pakistan untuk melakukan normalisasi dengan penjajah Yahudi. Tapi Saudi sendiri berpikir keras, ya, rezim Saudi, ya, rezim de facto-nya itu yaitu MBS, ya, itu berpikir keras untuk kemudian secara terbuka hubungan diplomatik, ya, karena seperti yang dikatakan MBS sendiri, dia bisa dibunuh, ya, kalau dia melakukan secara terbuka melakukan normalisasi dengan penjajah Yahudi, meskipun sebenarnya hubungan di belakang layar itu sebenarnya sudah ada, begitu. Artinya dengan terpilihnya Biden, gitu, ya, menangan Biden ini sebenarnya buat umat Islam terutama itu tidak ada harapan yang lebih baik sebenarnya, gitu, ya, dari terpilihnya Biden ini, gitu, ya. Ya, saya kira umat Islam harus belajar dari sikap Obama lah, ya. Harapan umat Islam terhadap Obama kan jauh lebih besar, ya, dibanding dengan Joe Biden, ya. Karena Obama yang demikian diharapkan oleh beberapa umat Islam sebelumnya akan membawa perubahan, dan itu tidak membawa perubahan apa-apa. Ketika Obama berapi-api bicara tentang perdamaian asasi manusia di Mesir, ya, di beberapa saat tidak lama setelah itu, ya, ketika Israel membombardir Palestina, Obama malah membela penjajah Yahudi, ya. Demikian juga Obama berbusa-busa mulutnya, ya,
bicara tentang demokrasi di Timur Tengah, tapi ketika Sisi melakukan kudeta ya terhadap Mursi yang sebenarnya merupakan presiden yang terpilih secara demokratis ya, Amerika tidak mencegah itu ya, bahkan Amerika tetap memberikan bantuan terhadap Mesir ya. Kalau kita lihat Mesir adalah negara nomor 2 ya setelah penjajah Yahudi yang banyak dibantu oleh Amerika Serikat ya. Demikian juga janji Obama untuk kita tahu ya, ketika kampanye Obama berbusa-busa mengatakan akan menutup Guantanamo ya, tapi sampai saat sekarang ini Guantanamo tidak ditutup ya, masih beroperasional ya. Ya masih ada gitu. Demikian juga Obama mengatakan akan menarik tentaranya dari Irak, dari Afghanistan ya. Sampai sekarang masih ada ya, walaupun jumlahnya memang sudah semakin berkurang ya. Apa tidak cukup ya tipu-tipu Obama ini menjadi pelajaran bagi umat Islam ya. Apalagi Joe Biden ya, Obama yang demikian diharapkan saja dia nggak bisa berbuat apa-apa ya, apalagi berharap pada Joe Biden gitu ya. Saya kira Amerika tetaplah Amerika ya, sebagai negara kapitalis ya, yang menganggap Islam itu sebagai ancaman, yang tetap ingin mengontrol kekayaan alam negeri Islam ya. Tidak heran nanti di masa Joe Biden tetap saja ya isu-isu radikalisme itu akan muncul ya. Karena isu radikalisme ini akan digunakan oleh Amerika ya untuk membendung kekuatan politik Islam, sekaligus menutupi kegagalan kapitalisme ya dalam mengurus urusan-urusan rakyat ya. Memang akan terjadi pergeseran ya, kalau di masa George W. Bush isu terorisme itu lebih menguat. Kalau sekarang ini menjadi isu radikalisme ya, dan isu radikalisme ini lebih nyata serangannya terhadap Islam ya. Kalau ketika isu terorisme yang jelas itu juga merupakan banyak rekayasa Amerika, yang disasar itu kan hanya kelompok-kelompok yang oleh Amerika disebut angkat senjata ya, kelompok perlawanan ya. Seperti Hamas misalkan ya, itu dianggap sebagai teroris ya. Demikian juga perlawanan rakyat di Afghanistan ya, kelompok Muslim di Afghanistan dianggap sebagai teroris. Sekarang ini akan lebih banyak bergeser pada radikalisme ya. Kalau radikalisme itu bukan lagi menyasar kelompok Muslim yang angkat senjata, tapi yang oleh Amerika disebut mengusung ide-ide radikal ya. Apa itu ide-ide radikal ya? Kalau kita membaca ya pernyataan Tony Blair ya saat menjadi Perdana Menteri Inggris ya, lebih kurang itulah yang sebenarnya dimaksud oleh Barat itu sebagai radikal ya. Kita tahu Tony Blair ketika menjadi Perdana Menteri itu pernah mengatakan apa yang dia sebut sebagai ideologi ya, ideologi iblis ya. Yang dia maksud adalah Islam. Apa ciri ideologi iblis itu? Dia katakan yang pertama itu ingin menerapkan syariat Islam ya. Yang kedua ingin mempersatukan umat Islam di bawah naungan khilafah dalam bahasa kita ya. Redaksinya intinya lebih kurang seperti itu. Yang ketiga anti terhadap penjajah Yahudi ya, anti terhadap Israel. Yang keempat anti terhadap demokrasi ya. Dan inilah yang sebenarnya yang dimaksud sebagai radikal oleh Barat ya. Intinya isu radikalisme itu sebenarnya adalah isu untuk menyerang Islam secara kafah ya. Jadi isu radikalisme ini akan tetap digunakan oleh Joe Biden di dunia Islam ya untuk membendung kekuatan politik Islam. Dan bagi penguasa-penguasa di negeri Islam, isu ini juga akan dijual oleh mereka ya, sebagai untuk mendapatkan dukungan Amerika. Ya. Maka Saudi itu akan semakin memerangi apa yang dia sebagai radikalisme dan akan semakin meliberalkan Saudi di bawah MBS. Demikian juga Sisi ya akan menjual isu radikalisme pada Amerika supaya tetap mendapat Amerika. Ya mungkin juga terjadi di Indonesia ya. Itu sudah keluar Kepres nomor 7 gitu kemarin. Iya, bisa kita lihat bagian dari skenario global itu ya. Jadi kebijakan di negeri Islam di mana saja termasuk Indonesia itu sesungguhnya tidak bisa lepas dari skenario global Amerika Serikat. Kita bisa baca seperti itu. Baik, terima kasih Pak Farid. Penjelasannya sangat menarik.
mengasihkan sekali nih diskusinya, jadinya juga Pak Ustadz Alimuddin. Namun sebelum ini saya perlu break sebentar, ya, mengingatkan lagi kepada para pemirsa sekalian yang mau diseruput kopinya silahkan diseruput kopinya. Yang mau dinikmati snacknya silahkan nikmati snacknya tapi di rumah masing-masing. Dan ini sekarang kita mau masuk ke part kedua dari segmen dari acara ini, yaitu kita juga membuka segmen untuk tanya jawab. Ya, jadi kami memberikan kesempatan kepada para pemirsa acara di Seruput ini yang live dari Zoom untuk mengajukan pertanyaan kepada para narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya. Jadi jangan sampai nggak dimanfaatkan ini ya kesempatannya untuk menyampaikan pertanyaan terkait dengan topik yang sudah kita bahas, yaitu masa depan dunia Islam pasca terpilihnya Biden. Ya, jadi kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Nanti silakan nyalakan dulu mikrofonnya, sebutkan nama dan silakan ajukan atau sampaikan pertanyaannya. Ya. Saya persilakan kepada pemirsa yang mau bertanya. Kayaknya sudah ada yang mau nanya itu. Dan kalau yang mau bertanya lewat live chat di YouTube juga bisa, silahkan sampaikan pertanyaannya di chat di YouTube, di YouTube-nya di Seruput. Nanti akan kita coba bacakan gitu ya pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ridhoi, Ustaz, pengen bertanya. Oh iya, silakan. Bung Ahmad Ridhoi, silakan kalau mau bertanya. Ya, jadi kan dulu itu dua negara terbesar itu Romawi dan Persia. Ya. Kita ketahui memang mereka itu negara terbesar. Di Al-Quran itu dijelaskan kaum muslimin itu harus berbangga atas kemenangan Romawi terhadap Persia gitu, Ustaz. Nah, kalau kita perhatikan dua negara terbesar di zaman sekarang itu Amerika dan Cina gitu, Ustaz. Nah, apakah ketika nanti Amerika itu menang melawan Cina atau sebaliknya Cina menang melawan Amerika, apakah kita harus berbangga juga gitu? Atau memang kalau dilihat kedua negara ini sedang lagi anjlok-anjloknya gitu, Ustaz. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Baik. Terima kasih, Bung Ahmad Ridhoi. Ini pertanyaannya menarik juga ya. Di masa Rasulullah itu ketika Romawi menangkan perang melawan Persia, maka kaum muslimin berbangga atau ikut bersenang, bersuka cita dengan kemenangannya Romawi terhadap Persia. Apakah sekarang bisa dianalogikan dengan Cina dan Amerika kalau mereka sampai mengalami persaingan yang memuncak gitu ya. Mungkin Laut Cina Selatan kali ya tempatnya. Kan apakah kita juga ikut bergembira gitu kalau misalnya yang menang itu Amerika Serikat. Mungkin Ustaz Alimuddin bisa bantu dijelaskan. Kontes pertanyaannya apa dulu nih? Ada dua. Saya nggak tahu. Misalnya perang Romawi Persia itu maka antara Romawi Persia atau perspektif Islam terhadap Romawi dan Persia itu. Kalau analisanya cuma Romawi dan Persia itu sendiri, itu kan sama-sama kayak kaisaran kan ya. Persia dan Republik Romawi pada masa itu, pada tahun 92 sebelum Masehi. Dan itu memang pada masa itu memang adalah kejayaannya berkuasa dan bisa sama seperti sekarang juga bisa menaklukkan dengan negeri yang lain untuk bisa bergabung, kalau bukan ke Romawi
ke Persia. Ya, dan itu yang pertama. Yang kedua, kalau perspektif Islam pada masa itu berebut Romawi dan Persia, nah itu sikapnya berbeda. Yang pertama tadi, kalau sikap umat Islam Romawi dan Persia siapa menang, ya nggak ada yang harus yang takjub atau unit ya, gembira. Mengapa? Karena bukan dia kan masih bentuk republik atau kekaisaran. Persia kekaisaran, Romawi adalah republik. Berarti kan sama juga sekarang kalau antara siapa yang menang, misalnya kalau dia berperang, apakah hard power militer Amerika dan Cina, atau dari soft power tentang teknologi ekonominya antara Amerika dan Cina, ya sebetulnya sih nggak ada untung ruginya untuk kaum muslim sama. Nggak ada untungnya mungkin. Iya, tapi kalau perspektif Islam, misalnya kapan kita meruntuhkan Amerika, kapan juga meruntuhkan Cina, ya sama pada zaman Rasulullah. Nah, ya kan, bagaimana meruntuhkan Romawi dan Persia, dua imperium besar itu ya. Besar itu ya memang harus diruntuhkan dengan sistem juga, nggak boleh dengan individu, walaupun pada masa itu adalah Allah juga ya. Tapi itu kan dengan negara. Jadi maksudnya gini, harus apple to apple. Jadi kalau powernya itu ya untuk meruntuhkan misalnya Amerika, dan kalau Rasulullah dulu menentukan Romawi Persia dengan dan sesudahnya itu kan adalah zaman Umar, dan zaman sesudahnya kalau Yubi itu kan dengan kekhilafaan gitu ya, dengan sistem Islam. Nah, kalau sekarang pandangannya gimana menghadapi kekuatan Amerika dan Cina, tentu adalah persatuan kaum muslimin seluruh dunia, bukan cuma lewat OKI saja, persatuan OKI saja yang ada di dunia Islam ini, tapi adalah ya bukan cuma simbolis saja Islamophobia, tapi adalah suatu persatuan yang hakiki. Hakiki itu apa yang dimasukkan? Berdasarkan mabda Islam kan dibangun atas asas akidah Islamnya. Jadi membangun negara, membangun baik individu, masyarakat, dan peran negara itu berdasarkan akidah Islamnya. Kemudian yang kedua adalah menerapkan syariat Islam. Tentu untuk menerapkan syariat Islam nggak bisa saja syariat Islam itu cuma hubungan individu dan masyarakat, itu belum lengkap. Tentu di sini diperlukan negara. Mengapa harus ada negara? Karena untuk menghadapi kebijakan terutama dalam negeri dan luar negeri itu harus dengan negara. Ya, walaupun memang untuk melahirkan negara itu memang perkumpulan dari individu dan masyarakat. Nah, kemudian di masyarakat itu ada ormas, ada partai, kemudian mendirikan negara. Dalam hal ini coba kita bayangkan ya, misalnya politik anggaran, misalnya Amerika ya, saya baca di buku mana itu ya, itu tiap tahun itu tahun 2002, ini datanya. Amerika itu mempunyai anggaran militer itu 350 miliar US dollar. Sementara Inggris itu cuma 35 miliar US dollar. Kemudian Prancis 30 miliar US dollar. Jerman 23 miliar US dollar. Totalnya termasuk negara super canggih segi militer ini jumlahnya 90 miliar dari 3 negara, belum sebanding dengan Amerika satu negara 350 miliar. Nah, anggaran militernya kalah dengan Amerika gitu semuanya. Iya, kalah. Apalagi Indonesia cuma sedikit, cuma berapa. Jadi itu maksudnya itu kekuatan negara, termasuk juga dalam daulah Islamnya, sistem Islam itu juga pasti itu akan mempunyai anggaran besar tentang militer. Mengapa? Karena dalam sistem Islam ada yang wajib militer, ada yang reguler. Ya, ada reguler, ada yang bukan reguler. Yang bukan reguler itu yang wajib militer. Semua kaum muslim kalau ada panggilan jihad ya wajib semua ikut gitu. Artinya
anggaran militer itu akan bisa besar juga, walaupun memang dalam kewajiban Islam jihad itu yang nggak mesti harus ada dana baru berjihad, enggak, tapi dalam peralatan ya memang harus ada untuk membeli peralatan bisa mengalahkan dengan negara-negara luar negeri di luar dari negeri kaum muslimin. Sebagai pertahanan itu juga bisa dalam rangka apa, untuk dakwah. Itu langkah terakhir aja untuk jihad, tapi yang sebelumnya adalah dakwah. Ya. Terima kasih Ustadz Alimuddin atas penjelasannya. Kemudian bisa diserap oleh penanya dan juga pemirsa yang lain. Nah, ini kebetulan ada pertanyaan yang masuk melalui chat, ya, pertanyaan dari Bapak Budi. Ini pertanyaannya, jika pada dasarnya ideologi kedua partai tersebut sama, kapitalisme maksudnya Demokrat dan Republik ya, dan politik luar negeri mereka terhadap dunia Islam juga tidak berubah, lantas mengapa ada dua partai dan tidak partai tunggal saja atau satu partai gitu? Mungkin ke Pak Farid dulu kali bisa dibantu. Ada dua partai padahal ideologinya secara mendasar basicnya itu sama, begitu juga pandangan politik luar negeri mereka juga sama. Ya, saya mungkin sedikit menambahkan penjelasan tadi ya. Oh ya, silakan. Surat Ar-Rum tadi. Jadi bergembiranya kaum mukmin pada waktu itu bukan berarti mereka sejalan dengan Romawi ya. Bukan berarti seperti itu. Ini kan kalau kita lihat latar belakangnya pada waktu itu Persia itu berhasil mengalahkan Romawi, kan begitu. Nah, Persia ini kan penyembah berhala, ya, penyembah api ya, orang musyrik ya, sama dengan orang musyrik Quraisy ya. Sementara Romawi ini dikenal sebagai ahlul kitab gitu kan. Pada waktu itu ini ketika Persia mengalahkan Romawi pada waktu itu, ini dijadikan bahan ejekan oleh orang-orang kafir Quraisy gitu ya, dengan mengatakan lebih kurang itu, lihat tuh, mereka yang percaya Tuhan saja bisa dikalahkan oleh yang percaya kepada berhala api dan sebagainya gitu ya. Nah, sampai-sampai pada waktu itu sampai ada yang seperti bertaruh gitu ya. Kemudian turunlah ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa nanti Persia itu akan dikalahkan lagi oleh Romawi ya dalam waktu yang dekat ya, lebih kurang 9 tahun atau sampai 10 tahun begitu ya. Dan itu kemudian terjadi begitu. Jadi konteks gembiranya itu seperti itu ya, karena pada waktu itu Romawi dan orang-orang Muslim itu dianggap sama gitu ya, sama-sama menyembah kepada Tuhan gitu ya. Meskipun tetap ya dalam pandangan Islam ya agama yang dianut oleh Romawi yaitu Nasrani itu ya tetap agama yang bertentangan dengan Islam ya. Dan ini konteks gembiranya itu seperti itu, dan mereka dan kaum muslimin tentu bergembira ketika apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu kemudian terbukti ya. Disitulah kegembiraan mereka yang paling besar. Dan kita harus catat pada waktu itu Romawi tidak melakukan serangan apapun terhadap umat Islam gitu. Ya, jadi nggak bisa disamakan seperti Cina sama Amerika Serikat sekarang ya. Kalau Cina dan Amerika Serikat sekarang kan sama-sama menindas umat Islam itu. Ya, betul. Ya, di Cina di Xinjiang ya, di Turkistan Timur. Kalau Amerika banyaknya di Timur Tengah. Jadi menurut saya tidak bisa disamakan gitu ya. Dan gembiranya itu dalam konteks seperti itu gitu. Nah, itu sedikit tambahan ya. Kemudian yang kedua terkait dengan kenapa ada dua partai ya di Amerika. Sebenarnya sebelumnya juga itu ada calon presiden yang independen juga yang mencalonkan diri sebagai wakil menjadi presiden ya pada pemilihan sebelumnya ya. Kalau sekarang setahu saya tidak ada ya. Dan kalau kita lihat ya, jadi begini,
pertama ini tentu mencerminkan sebagai sebuah negara demokrasi ya. Tentu kita bayangkan ya, sangat memalukan Amerika lah gitu ya, mengatakan demokrasi ternyata partai tunggal gitu ya. Apa bedanya dengan Cina? Cina yang partai tunggal gitu. Nah, jadi bagi Amerika adanya partai itu yang berbeda itu bagian dari demokrasi gitu ya. Yang itu menurut saya itu mereka akan tetap mempertahankan itu, paling tidak ada dua partai itu. Kalau hanya satu partai, ya klaim-klaim mereka terhadap demokrasi kan semakin jauh dari kenyataan ya. Misalkan ketika mereka mengatakan bahwa dalam demokrasi akan ada boleh partai oposisi ya yang melakukan kritik. Kalau partainya tunggal, bagaimana klaim ini bisa terwujud ya? Jadi saya kira ini bagian dari eksistensi sistem demokrasi Amerika Serikat sendiri. Yang kedua, meskipun dalam prinsip-prinsip utama mereka ini sama, namun dalam beberapa turunan-turunannya di antara mereka itu juga punya kepentingan masing-masing begitu ya. Di belakang ini kan masing-masing punya kelompok bisnismen juga ya. Ada kelompok bisnismen yang pro republik, ada kelompok bisnismen yang pro demokrat ya. Tentu masing-masing kelompok bisnis ini ya akan mendukung ya partai yang mereka ingin dukung begitu. Untuk apa? Ya nanti ketika berkuasa ya paling tidak kan ada kemudahan mereka itu lebih diperhatikan gitu ya, sebagai bisnismen yang mendukung mereka ya. Ini bisa kita lihat ya, kalau di belakang Donald Trump itu sekarang ini sebenarnya banyak bisnismen minyak gitu ya, perusahaan-perusahaan minyak gitu. Sementara beda dengan kelompok bisnismen yang di belakang Joe Biden gitu. Nah, jadi masing-masing kelompok ini juga punya kepentingan ya, untuk kemudian dalam turunannya yaitu masing-masing ingin mendapatkan kepentingan mereka itu sendiri ya. Tapi kalau dalam hal prinsip mereka tidak berbeda pendapat ya. Seperti ketika terjadi pendudukan terhadap Capitol Hill kemarin itu, Partai Republik juga nggak begitu suka ya, karena itu akan memberikan citra negatif terhadap demokrasi Amerika gitu. Yang mengklaim bahwa demokrasi itu akan menjamin ya pemilu yang damai, akan menjamin sebuah proses transisi yang damai. Coba bayangkan kalau kemudian kelompok-kelompok pendukung Donald Trump ya yang bersenjata itu kemudian sampai melakukan tanda kutip kudeta terhadap Capitol Hill itu kan. Ini kan sangat mencoreng demokrasi Amerika gitu. Karena itu Partai Republik tidak suka juga ya, karena adalah penting bagi Amerika, negara-negara di luar Amerika menganggap demokrasi itu sebagai sistem yang terbaik untuk dunia. Karena dengan cara itulah Amerika bisa menjalankan kepentingannya. Maka tidak heran kalau sekarang ini kalau kita lihat menjelang acara besok itu, kalau saya tidak salah sekitar 20.000 atau 15.000 National Guard ya, tentara Amerika itu diminta untuk menjaga ya. Jadi Washington DC itu benar-benar dikawal sekarang ini. Karena untuk apa ya? Amerika perlu menunjukkan bahwa demokrasi mereka itu tetap yang terbaik gitu. Karena ini sangat berbahaya bagi Amerika kalau kemudian terjadi kerusuhan ya. Saya kira begitu. Artinya citra itu harus tetap dijaga gitu ya. Oh iya, demokrasi itu kan politik pencitraan gitu kan. Ya ini kan diikuti juga oleh turunan-turunannya itu gitu kan. Dari Amerika melakukan politik pencitraan yang di turunan-turunannya itu pengikut-pengikutnya, pengekor-pengekornya juga mencerminkan politik pencitraan gitu. Jadi tidak heran kalau politik pencitraan itu sangat kuat dalam sistem demokrasi ya. Karena mereka sesungguhnya berupaya menutupi kegagalan-kegagalan kebijakan-kebijakan mereka gitu. Ya. Baik, terima kasih penjelasannya. Ustadz Ali Dimudin mungkin mau menambahkan pertanyaan kedua. Kenapa? Apa tadi pertanyaan? Ini ya, mengapa nggak satu partai saja ya? Iya, padahal prinsipnya kan sama, kapitalisme gitu kan. Jawabannya adalah kalau satu partai berarti bukan demokrasi di Amerika kalau satu partai. Jadi memang kalau Demokrat itu kan sebenarnya lebih tua daripada Republik.
kalau asal usulnya. Demokrat itu memang istilahnya partai merakyat. Ya, itu kalau Demokrat di Amerika. Sedangkan kalau Republik itu adalah orang kaya. Ya, sehingga kalau sejarahnya ya, yang melahirkan itu adalah memang para kapital para elit gitu ya, para elit. Makanya kan Donald Trump itu mengapa bisa jadi presiden memang karena memang orang pebisnis gitu. Nah, kalau dari terkenalnya itu diantaranya juga kalau Demokrat itu adalah dari rakyat dan orang terpelajar. Nah, gitu. Kalau yang Republik itu adalah para kapital pebisnis gitu ya. Nah, tinjauan yang dalam perspektif ini bahwa memang walaupun memang tetap satu garda ya, atau satu sama, kalau bahasa ini adalah satu ya pemikiran, yaitu ideologi kapitalisme itu memang dalam perspektif kebijakan luar negerinya memang kalau memang kita tahu memang hampir sama walaupun memang ada dari segi perbedaan itu ya itu tadi ya. Kalau Demokrat biasanya soft power yang menonjol ya, kalau Republik itu adalah power yang menonjol ya, tetapi dengan penjelasan dari Ustaz Fahri juga sisi lain memang dalam secara permukaan yang kita lihat setelah Obama memang di kadang di Mesir dan politik kawasan dan lainnya juga memang ya sama saja dengan presiden yang lainnya ya, walaupun tidak secara kontrak secara vulgar mengatakan bahwa nggak seperti Donald Trump kan langsung mengumumkan itu pas jadi presiden bahwa imigran stop imigran gitu kan, stop imigran, tembok perbatasan. Jadi secara kontraproduktif memang pernyataannya dari kaum Republik. Tapi ada satu hal memang yang perlu dicermati bahwa politik dari segi politik ya tentang perminyakan, siapapun presidennya pasti selalu melakukan pendekatan terhadap negara-negara penghasil minyak. Saudi, Iran, ya, Lebanon, ada 6-7 negara yang ada di penghasil minyak, termasuk Irak ya, yang ada di Timur Tengah. Pasti itu. Mengapa? Karena kalau itu hilang maka kekuatan Amerika akan tidak ada di puing-puing di kaum muslim dan juga akan bisa dikalahkan oleh Eropa. Nah, itu yang perlu dicatat. Ya, dan itu yang perlu dipahami. Kemudian berikutnya adalah tentang Israel. Ya, siapapun presidennya sama-sama aja sih itu kebijakannya. Selalu bersahabat dengan Israel. Jadi itu kan Israel itu kan di belakangnya siapa? Yahudi. Nah, benar tadi saya singgung dari awal tadi yang dipertegas oleh Ustaz Farid bahwa memang perang Amerika terhadap di dunia Islam khususnya di Timur Tengah itu memang akan melakukan suatu banyak pendekatan. Saya teringat waktu saya umroh 2018 ya, di Masjidil Haram itu khotibnya itu nggak biasanya sebelumnya. Biasanya kan kalau di Mekah atau Madinah itu kamu selalu pendekatannya salaf. Kalau khutbahnya itu khotibnya. Itu saya heran pada masa itu kok cuma nggak sibuk khilafah aja sebetulnya. Pokoknya permasalahan dunia ini adalah ekonomi, kemudian tidak tegasan pemerintahan terhadap melaksanakan syariat, tapi nggak sibuk khilafah aja. Oh, gitu. Tapi jadi saya lihat memang di sana benar bahwa memang di Saudi khususnya dengan negara-negara yang masih eksis seperti Mesir itu memang ada ikhwan muslimin dan seperti di Afghanistan. Kalau cengkeramannya Amerika Serikat nggak kuat, itu bisa benar-benar ini tuh bisa rapuh Amerika.
Mengapa? Kan itulah yang akan digadang-gadang terus kalau ini bisa bersatu kaum muslimin itu maka Islam akan bisa bangkit kembali. Jadi itu memang pasti itu. Ya. Jadi dia akan menomor-satukan perhatiannya ke Timur Tengah daripada juga mungkin ya kalau saya dibanding juga terhadap Eropa ya, termasuk Inggris dan Jerman ya, Prancis ya. Walaupun tetap juga itu karena ada politik Amerika itu memang slogannya gini. Bahwa politik Amerika itu adalah untuk luar negerinya mengamerikakan semua negara di dunia. Itu. Mengamerikakan semua negara dunia. Sehingga ada sikapnya itu, ada bagaimana menghadapi sesama negara penjajah seperti Inggris, kemudian Jerman, Prancis, Belanda. Nah, kalau di Asia adalah Jepang yang kuat juga, ya kan gitu. Itu dia akan melakukan suatu politik yang bisa memainkan fungsi ganda. Di sisi lain kalau dia menganggap dirinya kuat, akan tetap dia melakukan satu strategi bagaimana memanfaatkan hubungan bilateralnya di antara negara tadi yang memiliki kekuatan itu dimanfaatkan untuk memukul kepada negara-negara yang lain, termasuk pendekatannya ke Timur Tengah. Akan dia menyatu bagaimana kalau dia nggak bisa sendiri, dia akan mencari mitra di negara Eropa untuk bagaimana bisa melakukan penjajahan yang ada di Timur Tengah, termasuk minyak. Itu kan bareng-bareng di sana itu, walaupun tetap pengawasan Amerika. Kemudian yang kedua, gimana terhadap memainkan peran terhadap dunia Islam, yaitu yang tadi ini sekarang yang dibahas ya, dunia Islam. Yang ketiga adalah negara berkembang. Nah, negara berkembang ini development country termasuk Indonesia itu memang ada strateginya, termasuk juga bisa bermitra dengan negara-negara maju untuk menjajah negara-negara berkembang. Nah, itu yaitu seperti yang bisa dia tempati untuk menjajah yang kurang adanya kekuatan yang di luar dari negara-negara Eropa yang pernah menjajah misalnya di Asia. Misalnya Malaysia akan berbeda permihakan terhadap politik luar negeri Amerika terhadap Indonesia dengan Malaysia. Mengapa? Karena Malaysia itu siapa di belakangnya? Inggris. Nah, gitu. Dia akan tidak bisa masuk seperti Indonesia. Nah, itu akan berbeda itu. Ini yang saya berikan pandangan ini memang benar. Faktanya bukan cuma teori seperti itu. Misalnya Brunei juga. Brunei itu di belakangnya siapa? Inggris. Dia Amerika tidak akan bisa masuk semuanya saja ya dibanding dengan negara-negara yang lain. Termasuk juga bagaimana merancang Australia ya sebagai penyangga di Asia, yaitu dengan pangkalan militer, membangun pangkalan militernya menggunakan hard powernya itu menguasai negara berkembang dengan dunia Islam. Jadi itu memang terjadi ya. Bagaimana dia akan memainkan perang begitu handal ya sebagai negara adidaya superpower ya, termasuk juga di bidang ekonomi, sama juga di bidang pendidikan, sama juga kurikulum ya, adanya pemisahan antara agama dan kehidupan itu seperti gender itu memang banyak beasiswa itu sejak dulu sampai sekarang itu kuliah S2 S3 di Amerika. Memang khusus itu beasiswa untuk gender. Ya, yang tidak dimiliki dari negara yang lain. Karena memang itu memang distorsi ya. Adanya distorsi terhadap kurikulum yang ada. Sehingga peran perempuan dan laki-laki sama. Artinya perempuan bisa jadi pemimpin, laki-laki juga bisa pemimpin. Punya sama. Mau di keluarga, mau di masyarakat, atau di negara. Itu tuh yang sekarang sangat membumi dan itu ada hasilnya. Artinya perempuan jadi perdana menteri ya, wakil menteri, kemudian jadi menteri dan bupati dan gubernur dan lain sebagainya. Jadi itu yang saya tambahkan tadi ya. Sebetulnya sih bahasa kuncinya tadi ya. Nggak bisa juga partainya satu karena memang background-nya memang berbeda tadi yang saya katakan, yaitu dari memang
Demokrat itu di kalangan merakyat ya, kaum terpelajar, sedangkan Republik itu adalah pemodal kalau asal usulnya ya, kalau itu, sehingga memang memang kalau dikatakan kenapa nggak bersatu, karena ya begitu tadi background-nya ya, cuma kalau ke depan mau bersatu atau enggak ya itu nggak demokrasi lagi kalau cuma satu ya. Baik, terima kasih Saudara Nurdin untuk penjelasannya. Ini ada satu pertanyaan lagi nih yang masuk dari ruang chat. Bagaimana realitas suara, keinginan, dan juga pandangan kaum muslimin di negara Amerikanya, di negara Amerika sendiri. Sementara negaranya itu sebagai otak dan pelaku di balik kejahatan di negeri muslim, baik presidennya dari Demokrat maupun Republik. Jadi bagaimana realitas suara, aspirasi dari kaum muslimin di negara Amerika sendiri sebenarnya gitu ya. Sementara negaranya itu adalah pelaku banyak kejahatan di negeri muslim. Ya. Jadi mau diketahui ini sebenarnya rakyat Amerika yang muslim itu sikapnya sebenarnya seperti apa gitu ya. Mungkin Pak Fahri bisa jelaskan terlebih dahulu. Ya, setahu saya belum ada semacam survei ya, yang secara detail menjelaskan bagaimana sebenarnya keinginan umat Islam di Amerika. Yang jelas mayoritas umat Islam di Amerika kemarin itu diperkirakan ya itu memilih Joe Biden ya. Ada apa kepentingannya? Ya menurut saya ada kepentingan yang mungkin ideologis ya, yaitu meskipun Muslim tapi cara berpikirnya, ideologinya ya sudah menjadi ideologi kapitalis ya, liberal. Itu kan ada ya. Muslim itu hanya latar belakang pribadinya saja, tapi dari segi ideologi, pandangan-pandangannya itu adalah pandangan yang liberal dan kapitalis ya. Kalau kita lihat hampir semua politisi-politisi yang Muslim yang kemudian menjadi anggota Senat misalkan, itu rata-rata berpikirnya ya kapitalis tadi ya, sejalan dengan partainya. Kalau dia dari Demokrat, dia akan mendukung kebebasan LGBT misalkan ya. Itu seperti itu. Yang kedua, kalau saya lihat ada tipikal yang pragmatis ya. Jadi kenapa ke Amerika, kaum muslimin itu pergi ke Amerika ya, karena tanda kutip kepentingan ekonomi saja ya, mereka ingin kehidupan yang lebih layak gitu di Amerika ya. Karena itu memilih Joe Biden juga ini tentu menjadi pilihan bagi mereka ya, karena Trump kalau kita lihat itu menerapkan prinsip anti imigran yang kuat ya. Ini tentu akan menyulitkan mereka yang termasuk yang pragmatis itu ya. Kemudian yang ketiga, saya yakin ada juga yang ke sana itu sebagai pelarian politik misalkan ya, ketika di beberapa negeri Islam itu ditekan, kemudian mereka lari ke Amerika ya. Di antara itu kita tetap yakin ya bahwa ada pandangan-pandangan yang mereka itu sebenarnya masih berpihak ke Palestina ya, sebagaimana pandangan-pandangan Islam yang sama lah dengan kaum muslimin di negeri-negeri lain ya, pandangan Islam yang ideologis, tapi itu tentu tidak bisa mereka ungkapkan secara terbuka ya, sangat terbatas bagi mereka untuk melakukan itu. Saya kira lebih kurang petanya itu seperti itu ya, sikap kaum muslimin di sana. Baik, terima kasih Pak Farid mengenai kondisi kaum muslimin sendiri di Amerika ya, yang ternyata memang kemarin itu mayoritas dari umat Islam di sana memilih Joe Biden. Ada satu pertanyaan lagi ya, ini mungkin pertanyaan yang terakhir sebelum kita menutup acara ini ya.
Ini pertanyaannya agak menarik. Kenapa kita harus aware dan mungkin peduli ya dengan pergantian presiden Amerika? Bukankah siapapun presiden Amerika, kebijakannya terhadap dunia Islam akan selalu begitu, tidak ada bedanya. Ya, kenapa kita harus aware dengan terpilihnya Biden gitu, walaupun secara prinsip mungkin pergantian siapapun presiden Amerika, kebijakan terhadap dunia Islam akan tetap selalu sama. Kenapa kita harus aware dengan hal itu? Ya, Pak Farid, saya kira jawabannya sederhana ya. Supaya kita bisa menjelaskan Joe Biden itu sama dengan Donald Trump. Kalau kita nggak tahu beritanya, gimana kita menjelaskan? Iya, betul. Ya, kira-kira begitulah jawaban singkat. Simpelnya ya. Ya, saat Ali Mudin ada yang mau ditambahin kayaknya itu. Ya kalau mengapa harus aware, ya itulah seorang politikus Islam harus aware terhadap fenomena yang ada, apalagi bukan cuma peristiwa politik biasa, karena dalam Islam itu kan ya harus berpandangan bahwa Islam ke depan ini bangkit ya, harus dipimpin oleh kaum muslimin ya. Tentu pemikiran kita adalah harus melihat peta kekuatan dunia, bukan cuma skala mikro saja di Indonesia, tapi adalah peta dunia. Siapa sih memiliki kekuatan di dunia, secara politik dan ekonomi dan semuanya, sosial, budaya, pendidikan? Itu kan jawabannya adalah Amerika. Terus pertanyaan berikutnya, apakah Amerika itu sukses semua skala bidang dan tanda kutip sekarang ini? Kalau jawaban cara permukanya, ya sukses dia sebagai negara adidaya. Atau dengan pola-pola yang sekarang bisa menghalalkan segala cara, apapun yang dilakukan, bahkan dia sebagai anggota PBB yang memiliki hak veto ya. Misalnya kalau dia walaupun nggak disuruh oleh PBB untuk menyerang suatu negara, kalau dia mau ya silakan. Mengapa? Karena dia punya kekuatan. Mau apa? PBB itu kan cuma presiden kata bangsa-bangsa saja. Nggak punya dana seperti Amerika, lebih besar lagi dananya daripada PBB, kan seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah sikap kita sebagai seorang muslim ya, wajib ya peduli terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk pergantian presiden, dan walaupun memang kita mengetahui kesimpulannya, konklusinya adalah sama saja terhadap kebijakan ini, tapi minimal kita bisa mengetahui bahwa apa sih kelemahan dan kekuatan presiden sebelumnya dan yang sekarang ini untuk mengembangkan politik luar negerinya dan pengaruhnya terhadap dunia Islam. Tentu ini adalah suatu modal untuk bisa menjadi bahan bahwa Amerika itu sebetulnya adalah negara secara hakiki bisa umat manusia di seluruh dunia. Permasalahan-permasalahan itu dengan ada permasalahan dengan mengapa banyak terjadi krisis di dunia, karena banyak politik di dunia, karena banyak politik dari Amerika, misalnya IMF, World Bank dan sebagainya, dengan kredit itu tadi, maka orang itu misalnya dalam Islam ya melarang riba. Kenapa? Karena riba itu adalah termasuk besar ya, misalnya seperti itu. Dan ini menjadi bahan dakwah juga sebagai kaum muslimin, apalagi sebagai pengemban dakwah, untuk bisa terus memberi motivasi semangat untuk berjuang. Ya, tentu berjuang untuk tetap istiqomah dalam Islam. Ya, palingan itu yang pandangan saya. Ya. Ini maaf, tadi saya bilang pertanyaan, tapi ada satu pertanyaan lagi rupanya nih. Maaf. Jadi sebagian umat Muslim itu banyak yang menjadikan Amerika itu sebagai acuan, sebagai contoh, gitu ya, bahwa kemajuan peradaban itu, kejayaan bangsanya itu harusnya seperti mereka gitu kan, bisa mencapai puncak kejayaannya itu karena apa yang mereka lakukan gitu. Terus
sebenarnya bagaimana pandangan Islam terhadap hal ini, gitu ya, terhadap dijadikannya Amerika itu sebagai panutan atau kemajuan sebuah bangsa, sebuah negara, gitu ya, pengemban ideologi juga, dan mencapai puncak kejayaannya. Sebenarnya harusnya bagaimana Islam itu memandang hal ini? Ya. Kalau Islam memandang bagaimana dikatakan menjadi rujukan Amerika, sebetulnya sih kurang tepat, ya. Mengapa? Karena kebangkitan suatu negara itu sebetulnya diukur ada 3, ya, spiritnya. Ada kekuatan ruhiyah, ada kekuatan madiyah, ada kekuatan manawiyah. Nah, kalau sekarang Amerika itu memiliki kekuatan madiyah dan manawiyah, ya. Kekuatan madiyah itu memiliki pendapatan income per kapita besar, ya, negaranya, kemudian memiliki kekuatan militer, ya, itu termasuk kekuatan madiyah itu, ya. Nah, kalau manawiyah, ya, dia pemimpin dunia, ya, tidak ada yang mengalahkan. Tapi itu akan sebetulnya punah, akan luntur kalau tidak dibangun dengan suatu kekuatan ruhiyah, yaitu pendekatan kepada bagaimana pendekatan ideologi Islam, yaitu pendekatan, yaitu bagaimana yaitu dengan kalau perspektif Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, tentu Islamlah jawabannya sebetulnya, ya. Kalau ada yang menjadikan referensi Amerika, bisa aja jadikan referensi, tapi bukan ideologi. Juga tapi referensi dalam tiang bahwa menjadi ibro saja, pelajaran bahwa banyak kerusakan dunia ini karena pengaruh ideologi kapitalisme. Tapi dari segi teknologi, kalau mau menjadi contoh, misalnya ada dikembangkan teknologi, misalnya pesawat, ya misalnya bagaimana membuat teknologi pesawat radarnya, ya bisa saja. Tapi secara pemikiran, politik, ekonomi, sosial, budaya, kita nggak boleh mencontoh. Tapi kalau masalah punya teknologi, yang tidak, itu nggak ada masalah kalau yang. Jadi harus kita pilih-pilih, ya, tentang apa yang harus kita mencontoh terhadap Amerika Islam. Tapi kalau dalam role model politik, role model ekonomi, role model pendidikan, kemudian budaya, kita nggak boleh mencontoh ke sana. Mengapa? Karena kita udah tahu bahwa pilar kerusakan di muka bumi ini karena pilar demokrasi, politiknya, hukumnya, ya, kemudian mengalahkan segala cara, dan juga pendidikannya juga sekuler, ya, dan juga budayanya juga pendekatan budayanya juga budaya, ya, namanya Barat, ya, budaya Barat, ya masalah pakaian, akhlak, dan lain sebagainya, apalagi pendekatan sosial. Jadi itu yang perlu digarisbawahi, bahwa memang kita, ya, itu ada batasannya, ya. Kalau mau mengikut di sana, ya, untuk misalnya bagaimana mengembangkan misalnya peralatan militer, ya bisa aja ditiru nanti kalau umat Islam jaya nanti bangkit, itu bisa kalau seperti itu. Tapi kalau masalah tadi role model politik, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya nggak boleh. Ya, itu. Baik, terima kasih. Pak Farid mau menambahkan? Ya, menurut saya disitulah kita pentingnya memahami bagaimana cara pandang Islam terhadap negara-negara di dunia, ya. Kalau cara pandang Islam itu kan intinya di negara di dunia ini ada yang disebut dengan muhariban fi'lan, ada muhariban hukman, gitu kan. Ada muahid, gitu. Nah, posisi Amerika itu adalah muhariban fi'lan, negara yang nyata-nyata memerangi umat Islam. Mereka melakukan pembunuhan dan pembantaian terhadap umat Islam. Mereka lah yang telah menjajah negeri Islam, mengeksploitasi kekayaan Islam dan merampok kekayaan negeri Islam. Nah, posisi mereka sebagai muhariban ini sebenarnya sudah cukup memposisikan Amerika itu sebagai musuh begitu. Apapun kelebihan Amerika, gitu. Apapun kelebihan Amerika, tapi posisinya itu adalah sebagai musuh, begitu.
Kalau posisi yang Muharib fi'lan berarti tidak boleh ada kerjasama apapun dengan Amerika. Ya, sampai Amerika itu menghentikan penjajahannya terhadap Islam. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya dengan dunia yang semakin terbuka sekarang ini dengan informasi yang terbuka, apalagi sebenarnya yang pantas tiru dari Amerika Serikat gitu kan. Kalau kita bicara tentang penjagaan nyawa, ya tingkat kriminalitas tinggi di Amerika. Belum lagi bagaimana mereka tidak menghargai nyawa manusia. Ya, dengan melakukan intervensi di beberapa negara, 1 juta orang terbunuh di Irak akibat pendudukan Amerika di Irak. Kalau dari segi ekonomi Amerika sedang kolaps sekarang ini. Ya kalaupun ada yang kaya, ya ekonominya masih maju, ya itu tidak bisa dilepaskan dari kesenjangan yang sebenarnya hanya dimiliki oleh segelintir orang. Apakah ekonomi seperti ini yang kita inginkan? Dan itu pun dilakukan dengan cara perampokan terhadap kekayaan alam negeri yang lain dengan berbagai cara, lewat IMF, lewat bank, bisa lewat penjajahan. Kalau kita bicara tentang penanganan terhadap isu rasialisme, Amerika telah sejatinya sudah gagal menangani isu rasialisme. Kalau kita lihat tidak terpilihnya Donald Trump ini, ya itu kemudian bukan menghentikan isu rasialisme di Amerika. Ini pertarungan antara kelompok kulit putih, supremasi kulit putih dengan Black Lives Matter gitu ya. Ya itu akan terus terjadi ya. Ini menjadi persoalan besar di Amerika Serikat sendiri ya. Apalagi kalau kerusakan masyarakat ya kita bisa lihat ya tingkat stres yang tinggi, LGBT. Jadi saya melihat apalagi yang bisa kita contoh dari Amerika paling sains dan teknologinya ya. Kalau bicara sains dan teknologi kita tidak perlu meniru peradaban Amerika untuk mendapatkan keunggulan sains dan teknologi gitu. Jadi sains dan teknologi ini seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Alimuddin, itu bisa kita adopsi dari mana saja ya, tanpa kita harus menjadi Amerika gitu kan, tanpa kemudian kita harus mengadopsi demokrasi, tanpa kita kemudian harus mengadopsi pemikiran liberal kapitalisme mereka ya. Nah justru Islamlah yang akan membawa kesejahteraan ya bagi dunia begitu. Islam itu mensejahterakan ya tanpa menindas gitu, tanpa merampok, tapi dia mensejahterakan umat manusia ya. Negeri-negeri yang ditaklukkan oleh Islam ya posisinya sama antara penduduk yang tadinya penduduk yang ditaklukkan dengan yang penakluk, posisinya sama-sama harus disejahterakan begitu. Jadi sejahtera tanpa menindas gitu. Demikian juga keamanan itu akan terjamin ya. Jadi kalau kita lihat hanya Islam sajalah yang akan bisa memberikan kebaikan ya kepada umat manusia ya. Kalau dulu menjelang keruntuhan Khilafah Utsmani ya sangat wajar masih banyak pada waktu itu orang yang mengidolakan Barat ya. Karena pada waktu itu kan posisi Khilafah Utsmani sudah semakin melemah. Mereka disebut sebagai the cement of the Europe, sementara Barat sedang meningkat pasca revolusi Prancis ya, revolusi politik tambah revolusi industri. Itu yang membuat negeri Islam pada waktu itu wajar melihat Barat itu sebagai suatu harapan baru. Ya. Tapi kenyataannya setelah berpuluh-puluh tahun, apa yang terjadi? Justru mereka merampok, menindas umat Islam, ya menimbulkan konflik di mana-mana. Saya kira nggak ada alasan lagi bagi umat Islam untuk menjadikan Amerika sebagai role model ya. Apalagi masalah nyawa ya, itu menjadi ukuran yang sangat penting dalam Islam. Jadi siapapun yang menindas umat Islam, membunuh umat Islam, yaitu persoalan yang serius dalam pandangan Islam, musuh yang serius gitu. Karena Rasulullah SAW ya dalam hadisnya menyebutkan la zawalud dunya ahwan Allah min qatli rajulin wahid ya. Terbunuhnya, hancurnya bumi beserta isinya ini adalah lebih ringan bagi Allah dibanding dengan terbunuhnya nyawa seorang mukmin.
dan berapa nyawa yang sudah dibunuh oleh Amerika dengan kebijakan politik luar negerinya, itu seharusnya sudah menghilangkan sedikit rasa simpati pun kepada Amerika, karena sudah terkait dengan masalah nyawa. Ya. Saya kira begitu. Baik. Terima kasih Pak Wali atas penjelasannya. Dan pemirsa sekalian, juga para narasumber yang kami hormati, tidak terasa waktu sudah berjalan 2 jam ya dari semenjak acara ini dimulai, dan artinya ini sudah masuk kepada penghujung atau akhir dari acara. Saya tidak akan membuat konklusi apapun ya, saya akan kembalikan semuanya kepada para pemirsa untuk mencerna, untuk mendengar dari penjelasan dari para narasumber dan dialog yang sudah terjadi ini ya, supaya dapat memahami lebih jauh lagi betapa pentingnya mengenali atau mengidentifikasi siapa sebenarnya musuh kita gitu hakikinya ya, siapa sebenarnya musuh kita yang hakikinya, musuh kaum muslimin yang hakikinya yang dalam hal ini direpresentasikan oleh sebuah negara yang sekarang ini adalah superpower dan pemimpinnya baru saja terpilih dari pemilu dan mungkin besok akan dilantik sebagai presiden yang baru, dan sehingga kaum muslimin tetap sadar, tetap aware, memperhatikan di samping kondisi-kondisi lokal, kondisi mikro yang ada di dalam negerinya, juga harus memperhatikan negara yang satu ini yang memang punya pengaruh yang sangat kuat di dunia pada saat sekarang ini. Dan mudah-mudahan kesadaran kaum muslimin akan pentingnya persatuan dan kesatuan umat Islam itu ya di bawah naungan sebuah pemerintahan yang akan menaungi semua kaum muslimin dan menjaga keselamatan kaum muslimin dapat segera terwujud. Akhir kata, saya host acara di Seruput ini, Indra Nadi, mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber yang telah hadir, Bapak Farid Wajdi dan juga Ustadz Alimuddin atas waktu, kesempatan, dan juga ilmu dan pengetahuan yang sudah dibagikan di dalam acara ini. Kami mengucapkan sebesar-besarnya terima kasih pada seluruh kru dan panitia yang sudah bekerja keras untuk terlaksana acara ini. Kami juga ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada para pemirsa yang senantiasa setia menanti acara ini dan menyaksikan acara ini sampai selesai. Kami juga ucapkan terima kasih. Kami harap di waktu yang akan datang tetap akan ikut menyaksikan, melihat, dan menonton acara ini. Begitu juga para pemirsa yang menonton melalui YouTube channel kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sebagai penutup, kami mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kehadirat Allah, bahwa tidak terasa acara di Seruput ini sudah berjalan 1 tahun, gitu ya. Sudah berjalan 1 tahun. Ini adalah episode yang ke-12, artinya ini adalah episode yang ke-1 tahun. Dan semua tidak akan berjalan tanpa ada dukungan dari seluruh pihak yang sudah membantu atas terlaksananya dan berjalannya acara ini dengan lancar. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih untuk narasumber, terutama Pak Farid Wajdi, Bapak Ustadz Alimuddin. Kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan tidak bosan kalau nanti kami undang kembali di acara ini. Ya, mudah-mudahan kalau ada kesempatan, ada waktunya bisa hadir lagi di acara ini untuk menjadi narasumber kami. Akhirul kalam, mari kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan kita tutup doa dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.